Om Swastiastu. Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang saya banggakan. Topik kali ini saya ingin membahas tentang berbisnis menurut perspektif agama Hindu. Untuk membangun kehidupan yang sejahtera di dunia ini, menurut ajaran Hindu harus ada 3 hal pokok yang wajib dikerjakan oleh manusia secara seimbang dan berkelanjutan. 3 hal itu dalam Bhagavad Gita dinyatakan Krisi, Goraksya, dan Waniyam. Artinya bertani dalam artian luas, beternak, dan berdagang. Menata ketiga hal itu merupakan kewajiban para Waisya, sebagaimana dicatatkan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 13 Sloka 44. Membangun kesejahteraan dengan 3 usaha utama itu haruslah dilakukan sebagai suatu wujud bakti pada Tuhan. Dengan melakukan usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan yang benar sesuai dengan norma-normanya akan dapat mewujudkan alam yang lestari dan masyarakat yang sejahtera. Alam dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Karena itu, mewujudkan ajaran agama Hindu itu dengan asih dan punya sebagai wujud bakti pada Tuhan. Asih pada alam lingkungan dan punya atau mengabdi pada sesama umat manusia itu sebagai suatu hal yang tidak terpisah-pisah. Mengapa dalam dunia bisnis banyak muncul masalah? Itu karena antara berbisnis dan beragama diimplementasikan secara dikotomis. Berbisnis itu dianggap hanya cari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan segala cara. Saat beragama, melakukan pemujaan pada Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa-dosa yang dilakukan dalam kegiatan bisnis. Setelah yakin mendapatkan ampunan dari Tuhan, selanjutnya berbisnis tanpa mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang bermoral dan berdasarkan hukum bisnis. Jadinya permasalahan itu timbul karena melakukan usaha bisnis tidak dianggap sebagai suatu wujud pengamalan ajaran agama yang dianut. Sesungguhnya berbisnis itu adalah salah satu wujud dari pengamalan ajaran agama. Bisnis yang dilakukan berdasarkan norma-norma bisnis yang benar dan bermoral akan dapat menimbulkan multiplier efek ekonomi yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Hal ini sangat ditekankan oleh setiap ajaran agama manapun. Demikian juga dengan agama kita, agama Hindu. Dengan bisnis akan terbuka lapangan kerja. Terbukanya lapangan kerja dapat menyerap pengangguran. Ini adalah nyata dari mereka yang berbisnis dengan baik. Bisnis akan dapat memberikan pajak untuk negara. Bisnis dapat mengembangkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan.
artinya bisnis memberikan nilai tambah pada ilmu pengetahuan. Ilmu bukan hanya untuk ilmu. Bisnis menjadikan ilmu untuk hidup. Bisnis menimbulkan interaksi sosial yang luas. Bisnis akan memberikan tetap hidupnya dinamika seni budaya. Kesemuanya itu akan terwujud apabila berbisnis dilakukan dengan landasan moral agama. Artinya, para pengusaha hendaknya yakin bahwa dengan melakukan bisnis yang baik itu sesungguhnya melakukan kehidupan beragama yang lebih nyata, mengangkat berbagai harkat dan martabat hidup dan kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh Resi Chanakya, menyatakan seorang pengusaha yang sukses dalam bisnis tidak ada bedanya dengan seorang resi. Bisnis sesungguhnya suatu upaya kerjasama manusia untuk mensejahterakan akan hidupnya di dalam dunia ini. Dengan bisnis, berbagai sumber-sumber ekonomi potensial dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi yang real. Menjadi sumber ekonomi yang real artinya secara nyata dapat memberikan tambahan produksi barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kalau ada keseimbangan antara produksi barang dan jasa dengan kebutuhan masyarakat, maka hal itu sebagai salah satu syarat menciptakan ekonomi yang stabil. Bisnis memberikan berbagai lapangan kerja kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Melalui bisnis ini manusia dapat memajukan berbagai aspek kehidupannya. Seni budaya tidak akan subur dalam masyarakat yang miskin. Kalau kita perhatikan keadaan di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya, perkembangan bisnis sangat marak. Seharusnya kita sudah sangat makmur dan sejahtera. Mengapa kehidupan yang makmur sejahtera itu semakin jauh rasanya? Hal ini disebabkan tidak adanya keadilan dalam proses berbisnis. Mengapa tidak adanya keadilan? Karena rendahnya moral dalam melakukan bisnis. Nilai modal berupa uang dan barang sangat tidak seimbang dengan nilai tenaga, keterampilan, dan keahlian manusia dalam melakukan bisnis. Uang dan barang dalam berbisnis jauh lebih utama dinilai tinggi dari nilai tenaga, keterampilan, dan keahlian manusia. Hal ini karena hukum ekonomi tidak dilandasi oleh moral. Memang hukum ekonomi akan berproses secara alami kalau jumlah SDM-nya dibutuhkan lebih banyak dari daya tampungnya. Maka SDM itu akan menjadi lebih murah. Murahnya nilai SDM tersebut sesungguhnya sangat
atau jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan jasa keadilan, karena rendahnya moral dalam melakukan bisnis itu akan menciptakan semacam hukum rimba. Hukum rimba atau dalam niti sastra disebutkan dengan matsya nyaya, adalah yang kuat memakan yang lemah. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan sementara pebisnis memperlakukan tenaga kerjanya secara tidak bermoral. Banyak pebisnis yang usahanya sudah sangat menguntungkan, tetapi karyawannya tidak dapat digaji secara wajar. Padahal pengusaha tersebut hidup mewah berlebihan. Rumah, mobil, perjalanan wisata, dan fasilitas hidup lainnya serba berlebihan. Tetapi karyawan yang memiliki andil yang sangat besar dalam mensukseskan bisnisnya, mereka tetap saja dibayar rendah. Maksimum sesuai dengan upah minimum regional. Sedangkan upah minimum regional hitungannya berdasarkan kebutuhan fisik minimum, bukan kebutuhan hidup minimum. Di lain pihak, negara menentukan pembangunan manusia seutuhnya, tetapi hitung-hitungan upah hanya sebatas kehidupan fisik yang minimum. Hal inilah yang akan menimbulkan dosa sosial. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menyaksikan kehidupan yang senjang, sangat menjolok. Ada orang di mana-mana punya rumah, sampai mereka susah mau tidur di mana malam ini. Di lain pihak, setiap tahun ada orang yang hidupnya sangat tegang karena kontrakan rumahnya sudah habis. Sedangkan uang untuk ngontrak selanjutnya belum ada, karena nggak punya uang atau uangnya belum terkumpul, karena untuk hidup sehari-hari saja masih sering utang sana-sini, boro-boro untuk memperpanjang kontrak rumah. Orang-orang yang duduk di pemerintahan diharapkan dapat menjembatani hal ini. Tetapi mereka umumnya sibuk menghadiri acara-acara seremonial dan pidato-pidato yang muluk-muluk tanpa bukti memperbaiki kesenjangan. Mereka pun tidak merasakan lagi hidup menderita karena sudah dilimpahi fasilitas yang berlebihan. Jangankan memperhatikan mereka yang jauh-jauh, nasib bawahannya saja sering tidak mendapatkan perhatian yang wajar dan adil. Ada sementara pebisnis yang ingin berbisnis yang benar dan wajar untuk membangun kesejahteraan bersama secara adil. Mereka pun sering mendapatkan berbagai kesulitan
birokrasi yang berliku-liku. Umas Dharma dari uraian di atas perlu kita seringkali mengulang-ulang lagi pesan dari kitab suci kita, bahwa kita harus menjalankan bisnis kita itu dengan tujuan berbakti kepada ide Sang Yang Widi Wasi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang berbisnis menurut perspektif agama Hindu, sloka yang mendasari untuk kali ini adalah Bhagavad Gita Adhyaya 18 sloka 44. Baik, untuk sementara ini demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.